Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara jutaan langkah yang menapaki tanah suci, ada satu kisah yang mengguncang hati dan menggugah jiwa. Seorang jamaah haji asal Indonesia, dalam keheningan siang kota Madinah, menyaksikan sesuatu yang luar biasa, sebuah penampakan di langit yang membuatnya tersungkur haru dan takjub. Apakah yang sebenarnya ia lihat, dan apa pesan besar yang tersembunyi di balik pengalaman langka ini? Mari kita ikuti kisah menggetarkan ini hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga yang subscribe segera Allah panggil ke Tanah Suci untuk menjadi tamunya tahun ini. Amin. Tanah Suci Madinah bukan hanya tempat ziarah, tapi juga saksi bisu dari jutaan doa, tangis, dan ketundukan hati manusia kepada Tuhannya. Di kota ini, kisah-kisah luar biasa tak pernah berhenti hadir. Salah satunya adalah pengalaman tak terlupakan dari seorang jamaah haji asal Indonesia. Sebuah pengalaman spiritual yang mengguncang batin, sekaligus memperkuat iman. Ia mengaku melihat penampakan malaikat di langit Madinah. Peristiwa ini terjadi bukan di malam hari, bukan pula dalam keadaan mimpi, tapi di siang bolong, ketika matahari masih tinggi dan langit Madinah bersih tanpa awan. Sosok itu muncul sekejap, namun sangat jelas dan terasa, membuat sang jamaah bersujud dalam linangan air mata. Kejadian langka ini menjadi perbincangan hangat di kalangan rombongannya, bahkan sampai tersebar ke petugas haji. Kita akan menyimak perjalanan lengkap dari kisah nyata yang dialami seorang haji bernama Pak Nasir, pria sederhana dari Garut, Jawa Barat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanannya ke Tanah Suci justru menjadi titik awal perubahan hidupnya. Bukan hanya karena ritual haji, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Perjumpaan singkat dengan makhluk cahaya yang diyakininya sebagai malaikat. Kisah ini bukan tentang sensasi, bukan pula sekadar cerita ajaib. Ini tentang rasa, tentang getaran iman yang menyentuh jiwa, tentang tanda-tanda dari langit yang hanya diberikan kepada hamba-hamba terpilih. Mari kita ikuti kisahnya dalam 11 segmen yang menggugah hati, sebelum akhirnya kita tutup dengan sebuah pelajaran penting untuk kita semua. Pak Nasir, 56 tahun, seorang petani padi dari kaki Gunung Papandayan, sudah menabung sejak 12 tahun silam. Demi bisa berhaji, kehidupannya jauh dari kemewahan tapi semangatnya luar biasa. Ia mengumpulkan sedikit demi sedikit hasil panen, menabung tanpa banyak bicara kepada siapapun. Bahkan istrinya pun tak tahu bahwa ia sedang merencanakan hal besar dalam hidupnya. Ketika akhirnya namanya keluar sebagai calon haji, tangis haru tak terbendung. Perjalanan ke Madinah adalah kali pertama ia naik pesawat, kali pertama keluar dari kampung, dan kali pertama melihat dunia luar yang begitu luas. Namun ia tetap rendah hati, tidak terkesima dengan fasilitas, dan justru memilih banyak diam, zikir, dan membaca Al-Quran. Hari-harinya di Masjid Nabawi selalu ia isi dengan sujud yang lama dan doa-doa panjang, seolah ia tahu bahwa momen ini adalah pertemuan langka dengan keabadian. Selama di Madinah, ia tidak banyak bergaul dengan jamaah lain. Ia lebih banyak berjalan, sendiri merenung dan duduk diam di pelataran masjid. Beberapa orang bahkan menyangka ia pendiam atau tidak bisa berbahasa Indonesia dengan fasih, padahal ia hanya sedang sangat tenggelam dalam suasana spiritual. Ketika ditanya, jawabannya selalu, "Saya cuma ingin benar-benar dekat dengan Allah dan Rasul." Dan niat itu sepertinya benar-benar dijawab langsung oleh Allah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu adalah hari keempat di Madinah. Pak Nasir duduk di halaman luar Masjid Nabawi tepat setelah sholat zuhur. Suasana ramai, angin panas berhembus pelan, dan para jamaah berseliweran. Tapi di tengah keramaian itu, matanya tertuju pada langit sebelah barat. Ia melihat awan membentuk lingkaran kecil. Lalu di tengahnya muncul kilau putih terang yang bukan matahari. Kilauan itu membentuk siluet samar seperti manusia, namun tubuhnya tidak menapak tanah. Ia tampak tinggi, ramping, dan bersinar. Sayapnya, jika bisa disebut begitu, seperti sayap cahaya, bukan bulu. Tak ada suara, tak ada kilat, hanya kedamaian yang menyelubungi. Pak Nasir terdiam. Ia menunduk, lalu menangis. Ia tidak mampu menatap lebih lama. Ia merasa terlalu kecil untuk menyaksikan hal sebesar itu. Beberapa jamaah di sekitarnya tampak biasa saja, sibuk beraktivitas. Tidak ada yang terlihat heran atau menengadah. Ia sempat ragu. Apakah ini hanya penglihatan? Tapi air matanya terus mengalir. Ia gemetar, badannya lemas seperti kehilangan tenaga.
Ia pun bersujud di lantai pelataran masjid dan menangis tanpa suara. Ia merasa malaikat benar-benar datang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai penyapa lembut dari langit. Setelah ia bangkit, sosok itu sudah tidak tampak. Hanya langit biru dan sinar matahari biasa. Tapi hati Pak Nasir tidak lagi sama. Ia merasa baru saja mengalami sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak setiap mata bisa lihat. Dan ia yakin itu bukan sekadar halusinasi. Itu adalah anugerah yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Setelah kejadian itu, Pak Nasir menjadi lebih sering menyendiri. Ia tidak menceritakan penglihatannya kepada siapapun di hari itu. Ia takut dianggap gila, atau lebih parah, dituduh membuat-buat cerita. Tapi yang paling ia khawatirkan sebenarnya adalah mengotori kesucian pengalaman itu dengan ucapan manusia. Ia lebih memilih menyimpannya di dalam hati, sebagai rahasia sakral antara dirinya dan Allah. Namun malam harinya, saat berbincang ringan, dengan seorang ustadz pembimbing rombongan, ia memberanikan diri bertanya, "Apakah malaikat bisa menampakkan diri pada manusia di zaman sekarang?" Sang ustadz menjawab pelan, "Tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Malaikat bisa hadir dalam berbagai bentuk, bahkan kadang tak terlihat, tapi terasa." Jawaban itu membuat Pak Nasir makin yakin. Sejak saat itu, ia merasa hidupnya berubah. Setiap sujud terasa lebih dalam, setiap zikir seperti berdialog. Ia tidak lagi memandang ibadah haji sebagai kewajiban semata, tapi sebagai jalan untuk menyentuh dunia yang tak terlihat. Dunia malaikat, yang selama ini hanya ia yakini lewat ayat dan hadis, kini terasa begitu nyata. Ia menangis lebih sering, tapi bukan karena sedih, melainkan karena tak sanggup menampung bahagia yang begitu dalam. Di dalam hati kecilnya, ia sadar bahwa mungkin pengalaman itu bukan diberikan untuk dirinya semata. Mungkin ada pesan yang harus ia bawa pulang, tapi ia belum tahu bagaimana cara menyampaikannya. Maka ia berdoa setiap malam di Raudhah. "Ya Allah, jika pengalaman ini adalah amanah, bimbing aku untuk menyampaikannya dengan benar, tanpa kesombongan, dan tanpa kebohongan." Beberapa hari setelah penglihatan itu, hal-hal aneh mulai terjadi, tapi bukan hal-hal mistis. Justru sebaliknya, semua terasa lebih tenang, lebih ringan. Tubuh Pak Nasir yang biasanya cepat lelah kini kuat berjalan jauh. Hatinya yang sering dihantui keraguan, kini penuh kepasrahan. Ia merasa seperti selalu ditemani oleh sesuatu yang tak tampak. Bahkan ia mengaku sering mencium aroma kasturi ketika sedang duduk sendiri. Ia juga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini ia abaikan. Misalnya, suara angin yang menyentuh daun kurma, gerak lembut pelayan masjid saat membersihkan karpet, atau bagaimana matahari menyelinap dari balik payung besar Masjid Nabawi. Semuanya tampak seperti sedang bertasbih. Ia merasa seperti sedang melihat dunia dari mata yang berbeda, mata ruhani yang baru dibersihkan. Suatu hari, saat berjalan menuju masjid, seorang anak kecil berkebangsaan Turki mendekatinya. Anak itu tiba-tiba memeluk kakinya dan berkata dalam bahasa Arab yang sederhana, "Engkau orang baik, malaikat suka padamu." Pak Nasir terpaku. Ia tidak mengenal anak itu dan tidak ada yang menerjemahkannya. Tapi ia mengerti. Pesan itu terasa menembus hatinya langsung. Tak bisa diingkari. Ia lalu mengusap kepala anak itu, sambil tersenyum menahan haru. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, jika semua ini benar darimu, jangan cabut ketenangan ini dariku." Dan sejak itu, ia mulai menerima bahwa mungkin memang ada peran yang harus ia jalani setelah kepulangan nanti. Peran sebagai pembawa kabar dari langit, meski ia bukan nabi, bukan pula ulama. Tanpa sengaja, cerita tentang penglihatan Pak Nasir mulai menyebar. Hal ini terjadi ketika salah satu teman sekamarnya melihat Pak Nasir menangis lama sekali usai tahajud. Ketika ditanya, Pak Nasir menjawab singkat, "Aku lihat cahaya di langit." Kalimat itu cukup untuk menyalakan rasa penasaran. Besoknya, beberapa jamaah mulai berdatangan menanyakan hal itu. Awalnya ia enggan menjelaskan, tapi karena terus didesak, ia akhirnya menceritakan pengalamannya dengan suara gemetar. Ia menceritakan dengan hati-hati, tanpa mengubah satu detil. Ia tidak menambah, tidak mengurangi. Ia berkata apa adanya, dan menutup dengan ucapan, "Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu apakah itu benar malaikat atau bukan." Tapi bagi yang mendengar, kisah itu sangat menggugah. Sebagian jamaah menangis. Beberapa bahkan langsung mengajak Pak Nasir salat berjamaah. Mereka merasa bahwa kisah itu bukan untuk ditertawakan, tapi direnungi. Bahkan beberapa petugas haji diam-diam datang untuk mendengarkan langsung. Mereka tidak menyebarluaskan, tapi mereka mencatat dan membenarkan bahwa Pak Nasir adalah orang yang sederhana,
tidak suka pamer, dan tidak pernah bikin keributan. Seiring hari-hari di Madinah semakin pendek, kabar tentang pengalaman spiritual Pak Nasir menjadi bahan bisik-bisik yang penuh hormat. Ia tidak pernah mengklaim dirinya istimewa, tapi orang-orang mulai menganggapnya sebagai sosok yang telah dipilih untuk melihat hal-hal yang tidak semua manusia bisa lihat. Dan disinilah ujian kesombongan itu datang, tapi Pak Nasir justru semakin merendah. Setelah menyelesaikan ibadah di Madinah, Pak Nasir melanjutkan perjalanan ke Mekah. Namun kali ini ada yang berbeda. Langkahnya lebih mantap, wajahnya tampak lebih tenang, dan ia jarang sekali berbicara. Ia seperti sedang menjaga sesuatu dalam dirinya agar tetap bersih. Perjalanan menuju Ka'bah terasa seperti pulang, tapi bukan pulang ke rumah, melainkan pulang ke tempat asal jiwa. Saat pertama kali melihat Ka'bah, Pak Nasir langsung menangis. Ia tidak langsung tawaf, tidak langsung bersuah foto seperti jamaah lain. Ia hanya berdiri, diam, lalu bersujud lama. Di tengah lautan manusia, ia tampak seperti sebatang pohon kecil yang kokoh tertanam di bumi yang suci. Ia tidak peduli sekelilingnya, tidak memikirkan waktu, ia hanya ingin menyatu dengan tanah tempat kaki para nabi berpijak. Ketika tawaf dimulai, langkahnya pelan, ia tidak tergesa. Setiap lintasan Hajar Aswad selalu ia isi dengan doa yang sama. Ya Allah, jangan biarkan aku pulang dengan hati yang sama. Dan ia merasa, setiap kali ia lewat di depan pintu Ka'bah, ada cahaya yang turun membasuh jiwanya. Entah nyata atau tidak, tapi yang jelas ia merasa bersih. Bersih dari dunia, bersih dari gelisah, bersih dari dirinya sendiri. Dan saat mabit di Mina, ia bermimpi. Mimpi yang sangat aneh tapi damai. Ia melihat langit terbuka dan sosok bersinar, memberinya setetes air dari mangkuk emas. Ia terbangun dengan dada sesak, bukan karena sesak napas, tapi karena ingin menangis sepuasnya. Ia yakin Allah sedang memberikan pelajaran tanpa kata, melalui mimpi, melalui tanda, melalui langit. Malam hari di Muzdalifah adalah malam yang tak akan dilupakan oleh Pak Nasir seumur hidupnya. Dalam sunyi yang hanya diisi oleh desiran angin dan dengkuran jamaah yang tertidur, ia menatap langit sambil menggenggam batu-batu kecil untuk jumrah esok hari. Lalu, sekali lagi, langit itu seolah memanggilnya. Tidak dengan suara, tapi dengan kedamaian yang luar biasa menusuk jiwa. Ia merasa dirinya sedang diperhatikan oleh siapa, ia tidak tahu pasti. Tapi ia merasa tidak sendirian. Ia duduk, lalu perlahan bersujud di atas kerikil. Tidak ada alas, tidak ada sajadah. Hanya bumi dan langit yang menjadi saksinya. Di tengah kesunyian itu, ia menangis dalam doanya. Ya Allah, jika aku hanya hamba biasa, jangan biarkan aku terbuai oleh rasa istimewa. Tapi jika ini darimu, beri aku jalan untuk menjaganya. Dan saat ia membuka mata, ia melihat sekilas kilatan cahaya yang melintas. Bukan petir, bukan lampu. Ia yakin, itu bukan hal biasa. Kilatan itu seperti menari dalam senyap, tidak menyilaukan tapi menyapa. Sekilas seperti bentuk sayap. Pak Nasir tidak bisa memastikan, tapi hatinya langsung bergetar seperti saat pertama kali melihat langit Madinah. Ia tahu ini bukan sekadar cahaya alam, ada ruh yang menyertainya, ada kedamaian yang menyertainya, dan ia merasa kecil, sangat kecil, tapi juga sangat dicintai. Ia hanya bisa terdiam dalam kekaguman yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Malam itu ia tidak tidur. Ia hanya duduk, menatap langit, sambil sesekali istighfar. Ia sadar, tidak semua orang diberi pengalaman seperti ini. Ia tidak tahu apakah ia layak. Tapi ia tahu satu hal, tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka tugasnya bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk menjaga rasa syukur. Dan itulah yang terus ia lakukan hingga hari-hari berikutnya dalam haji akbarnya. Saat kembali ke Indonesia, Pak Nasir sudah menjadi pribadi yang benar-benar berbeda. Wajahnya tampak lebih damai, tutur katanya lebih terjaga, dan sorot matanya seperti menyimpan rahasia besar. Keluarga menyambutnya dengan hangat, tetangga berdatangan untuk mengucapkan selamat. Tapi ia tidak banyak bicara. Ia hanya senyum dan menjawab dengan doa. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pulang bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari tanggung jawab. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda dari desa tetangga datang dan memohon agar Pak Nasir menceritakan pengalaman hajinya. Pemuda itu tengah galau karena kehilangan arah hidup. Dengan hati-hati Pak Nasir menceritakan sedikit tentang peristiwa di langit Madinah. Ia tidak menyebut malaikat secara langsung, hanya menyebut tanda dari Allah. Tapi pemuda itu menangis, dan sejak hari itu,
mulai rajin ke masjid. Sejak kejadian itu, satu demi satu orang datang untuk meminta nasihat. Tanpa pernah menyebut dirinya sebagai orang yang melihat malaikat, Pak Nasir mulai menyampaikan nilai-nilai ikhlas, tawakal, dan pentingnya menjaga hati. Ia tidak ingin didewakan. Ia hanya ingin menjadi jembatan antara langit dan bumi. Ia tidak butuh pengikut, tapi ia tahu pengalaman itu harus menjadi berkah, bukan beban. Namun tidak semua orang percaya. Beberapa mencemooh, bahkan menuduhnya mencari perhatian. Tapi Pak Nasir tidak goyah. Ia hanya berkata, "Biar Allah yang jadi saksi. Aku hanya ingin menjaga rasa syukur." Ia tahu, amanah spiritual kadang lebih berat dari amanah dunia. Dan tugasnya adalah terus istiqomah, meski tidak dipahami manusia. Tahun demi tahun berlalu, tapi kenangan tentang langit Madinah tak pernah pudar. Bahkan semakin kuat. Pak Nasir kini menjadi tokoh yang dihormati di desanya. Bukan karena penglihatannya, tapi karena ketulusan hidupnya. Ia tidak pernah memamerkan kesalehan, tapi semua orang tahu. Hatinya selalu tertambat di tanah suci. Bahkan, setiap malam sebelum tidur, ia selalu menghadap kiblat dan berdoa dalam diam, seperti saat di Muzdalifah dulu. Setiap kali musim haji datang, ia selalu menangis. Ia merindukan tanah itu, bukan karena megahnya Ka'bah atau keindahan kota Madinah, tapi karena langitnya. Langit yang pernah membukakan rahasia. Langit yang menjadi tempat ia menyaksikan keajaiban. Dan ia selalu mengajarkan kepada anak cucunya, "Jangan kejar mimpi melihat malaikat, kejarlah hati yang layak disambangi malaikat." Pada usia yang senja, Pak Nasir mulai menulis buku kecil tentang perjalanan hajinya. Ia tidak menyebutkan secara eksplisit tentang peristiwa langit itu, tapi ia membungkusnya dalam kisah yang lembut dan puitis. Ia ingin agar siapapun yang membacanya bisa merasakan kehadiran yang ia rasakan, tanpa perlu melihat langsung. Sebab, katanya, keimanan yang paling kuat bukan dari yang tampak, tapi dari yang dirasakan. Dan pada suatu malam yang sunyi, ia berkata kepada istrinya, "Aku tidak takut mati. Aku hanya takut lupa bersyukur." Ucapan itu menjadi mantra yang selalu ia bawa dalam hidupnya. Sebab langit yang pernah terbuka baginya adalah isyarat bahwa Allah sangat dekat. Dan kedekatan itulah yang ia ingin jaga sampai napas terakhir. Bagi Pak Nasir, haji bukan hanya soal perjalanan fisik. Ia adalah perjalanan jiwa yang membersihkan, membuka, dan menguatkan. Maka setiap kali ada orang yang hendak berangkat ke Tanah Suci, ia selalu berpesan, jangan hanya niatkan menggugurkan rukun Islam. Niatkan juga untuk menjemput rahmat yang tersembunyi di antara langit dan bumi. Ia meyakini bahwa setiap orang yang datang ke Tanah Suci akan diberi pengalaman spiritual masing-masing. Ada yang merasa dibersihkan melalui air mata, ada yang disentuh lewat doa yang terkabul, ada pula yang dipertemukan dengan tanda-tanda tak terduga. Semua adalah bentuk kasih sayang Allah yang disesuaikan dengan kondisi hati masing-masing hamba. Dan jika suatu saat ada yang diberi keajaiban seperti dirinya, ia berharap agar tidak menganggap itu sebagai kelebihan. Sebab kelebihan sejati bukan pada apa yang kita lihat, tapi pada bagaimana kita menjaga amanah yang tak kasat mata itu. Ia berpesan, "Kalau kau diberi lihat cahaya dari langit, jangan merasa tinggi, sebab bisa jadi itu hanya teguran halus agar kau tidak lupa sujud." Dan Nasir kini tidak lagi muda, tapi semangatnya untuk menyampaikan pesan dari perjalanannya di Tanah Suci tak pernah padam. Ia tahu umurnya tak lama lagi. Tapi ia berharap cerita ini akan terus hidup. Bukan untuk memuja dirinya, tapi untuk mengingatkan bahwa langit itu selalu dekat dan bisa terbuka bagi siapapun yang hatinya bersih. Semoga kisah Pak Nasir ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keajaiban itu nyata bagi hati yang yakin dan bahwa langit tak pernah benar-benar jauh. Ia hanya menunggu kita menengadah dengan penuh harap dan kerendahan hati. Wallahu a'lam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.